dengan menggunakan bantuan hal-hal yang dapat menunjang proses pembelajaran seperti modul ajar, media pendukung pembelajaran, serta buku ataupun sumber bacaan lainnya, Bu. Oke, jadi setelah membuat instrumen penilaian, sudah nih jadi tujuan pembelajarannya ada, instrumen penilaiannya sudah tersedia. Apa yang dilakukan? Selanjutnya merancang kegiatan pembelajaran. Ya, merancang kegiatan pembelajaran itu dengan melengkapi juga tidak hanya langkah-langkahnya, tidak hanya menentukan model pembelajarannya, tapi menentukan aktivitas apa yang harus dilakukan supaya siswa mencapai pembelajaran. Nah, itu dilengkapi dengan LKPD-nya, sumber belajar yang lain, gitu ya Kartini. Iya, Bu. Merencanakan pengalaman belajar dan pembelajaran. Pengalaman belajar ini itu maksudnya menentukan mulai dari dia mau model apa, model pembelajaran apa, materinya tentang apa, selama pembelajaran apa yang dilakukan, LKPD-nya seperti apa. Kalau pembelajarannya problem based learning, maka harus menentukan masalah otentiknya apa. Kalau pembelajarannya project based learning, project-nya itu nanti seperti apa. Kembali lagi problem based learning atau project based learning atau kegiatan ini itu ditentukannya setelah menentukan instrumen penilaian. Jadi kalau di instrumen penilaiannya itu tidak ada siswa melakukan kegiatan project atau menilai project, mungkin nggak kira-kira aktivitas yang muncul adalah project based learning? Nggak mungkin, Bu. Tidak mungkin. Atau, ini kita mundur lagi ya. Kalau di sini itu, maaf, kalau di tujuan pembelajaran tidak dijelaskan ada tujuan pembelajaran, siswa bisa merancang, ini di KKTP-nya ya, nanti saya akan menjelaskan apa itu TP dan KKTP. Di di KKTP, kriteria tujuan pembelajaran itu apabila berbunyi siswa dapat menyelesaikan permasalahan terkait sampah yang ada di lingkungan sekitar. Maka instrumen penilaiannya yang bisa menilai tentang bagaimana siswa menyelesaikan permasalahan. Maka soal-soal yang di sini adalah soal-soal tentang penyelesaian masalah. Berarti kegiatannya adalah kegiatan yang membantu siswa memahami bagaimana menyelesaikan masalah terkait sampah yang ada di lingkungan sekitar. Di sini berarti modelnya bisa PBL atau inquiry. Sebaliknya kalau di identifikasi hasil atau di KKTP-nya, siswa bisa membuat suatu produk bioteknologi melalui kegiatan proyek. Maka instrumen penilaian yang disusun untuk bisa menilai itu tercapai atau tidak ada instrumen penilaian proyek. Kegiatannya juga kegiatan proyek. Gitu ya. Nah, 3 ini berurutan. Jadi semua dimulai dari identifikasi tujuan pembelajarannya. Sampai ke KTP baru bisa menentukan penilaiannya, baru bisa menunjukkan aktivitasnya. Nah, analisis IPA sekolah itu merancang ini. Bu, berarti kalau kita merancang, kita harus memulai dari sini. Iya, benar. Mulailah dari mengidentifikasi CT, sehingga nanti muncullah TP dan ATP dan KKTP. Setelah itu menentukan instrumen penilaian penilaian yang sudah ada mengadopsi atau mengadaptasi boleh nggak dilakukan, atau pada saat bukannya cocok DB-nya masih bisa digunakan ya, nanti kan kita tinggal melihat cocok atau tidaknya. Kalau misalnya cocok baru ini merencanakan. Nah, ini nanti membuat LKPD-nya ditentukan di setelah pertemuan 8 setelah UTS ya. Tapi ini 2 ini direncanakan sejak sekarang, Bu. Berarti
membuat instrumen penilaian. Paling tidak Anda tahu apa yang mau dinilai. Bentuk penilaiannya seperti apa. Oke, sampai sini sudah memahami kira-kira understanding by design? Halo? Paham, Bu. Ya Allah, sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut. Itu tadi di dalam bentuk, kita balik lagi ke sini. Tadi kan membahas understanding by design apa sih ya tadi itu yang tadi kita sudah pahami. Nah, sekarang kita lihat dalam kerangka teori understanding by design, coba dibaca siapa ya ini yang bisa membantu saya membaca. Ika Nuraini. Iya, Bu. Ika dibaca dari sini sampai sini. Dari dalam kerangka sampai ini. Iya, Bu. Dalam kerangka teori ini, memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman kepada mereka untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi. Menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena. Dengan demikian, pemahaman bukanlah suatu proses kognitif yang rendah atau proses berpikir yang tingkat rendah. Oke, berarti memahami di sini bukan proses kognitif yang rendah ya, siapa tadi namanya? Ika ya. Oke, dilanjut Ika yang berikutnya. Memang pada taksonomi Bloom, pemahaman dianggap sebagai proses berpikir tahap rendah, yaitu C2. Namun demikian, konteks taksonomi Bloom sebenarnya digunakan untuk perancangan pembelajaran dan asesmen kelas yang lebih operasional, bukan untuk CP yang lebih abstrak dan umum. Taksonomi Bloom lebih sesuai digunakan untuk menurunkan atau menerjemahkan CP ke tujuan pembelajaran yang lebih konkret. Oke, sudah jelas ya, di sini nanti Anda akan menemukan kata-kata memahami. Tidak percaya kita buka capaian pembelajaran. Coba dicek. Ini contohnya. Memahami bukan di sini? Ini CP ya, ini CP dari pemahaman IPA. Apa kata kerja operasionalnya? Kata kerjanya apa di sini? Behavior-nya apa? Memahami. Memahami. Tapi merujuklah balik ke sini ke panduan. Disampaikan. Memahami kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar, menginterpretasi, menggunakan berbagai perspektif, berempati. Apakah itu kemampuan tingkat rendah? Menginterpretasi, mengaplikasikan, di sini ada mengaplikasikan ya, menginterpretasi, menggunakan berbagai perspektif. Apakah ini kemampuan berpikir tingkat rendah? Berempati juga. Ya atau tidak jawabannya? Tidak, Bu. Ya. Kalau tidak, terus apa penjelasannya? Ini dijelaskan lebih lanjut. Memahami kalau taksonomi Bloom memang dianggap berpikir tahap rendah. Tapi konteks taksonomi Bloom itu untuk perancangan pembelajaran dan assessment yang lebih operasional. Bukan untuk CP. Ini bukan untuk CP. Konteks taksonomi Bloom bukan untuk CP lebih abstrak. Ini pemahaman yang mendalam, di mana dia tidak hanya menginterpretasi, dia mengaplikasikan, menggunakan berbagai perspektif, menghubungkan ya, berempati. Nah, gitu. Terus di mana Bu ini taksonomi Bloom nanti? Ya taksonomi Bloom nanti adanya di KKTP-nya. Kalau ini masih CP ya,
TP-nya pun dia bukan taksonomi Bloom ya. Sebentar, mana ya KKTP? Ntar ini bisa Anda baca sendiri ya. Ini merumuskan tujuan pembelajaran. Oke, sebelum jadi sampai sini dulu sudah paham? CP itu walaupun di sini memahami, dia bukan C2-nya taksonomi Bloom. Ya. Ini tidak menggunakan taksonomi Bloom ya. Nah, kita lanjut. Dari CP dirumuskan TP. Ada dua komponen TP itu. Kompetensinya apa, sama lingkup materinya apa. Gitu. Nah, dari CP ini diturunkan ke TP, di sini disampaikan mana tadi ya? Ini kalau taksonomi Bloom ya. Ini itu kalau ini KKTP ini pakai ini, tapi kalau menurut TC dan Wiggins itu pemahaman itu seperti ini ya. Request dan pengenalan diri, tapi kita tidak membahas itu, nanti bisa dibaca ini ya. Merumuskan tujuan pembelajaran bisa secara langsung berdasarkan CP atau merumuskan dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Contohnya gini. Ini bisa langsung diambil dari sini. Berarti tujuan pembelajarannya memahami gerak seperti ini. Atau menganalisis kompetensi memahami itu apa saja. Mendeskripsikan atau mendeskripsikan apa? Getaran dan gelombang. Ini termasuk alat optik seperti itu. Terus atau yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Itu nanti, ini pada jenjang PAUD. Sama aja sih, SD juga, SMP juga sama. Terus setelah CP-nya terbentuk, maka ini ya, coba dilihat. Pendidik dapat menggunakan alur tujuan pembelajaran, bisa merancang sendiri, mengembangkan, atau memodifikasi. Ini ya, maksudnya seperti apa? Coba ini saya perbesar. Tadi, saya khawatir nanti bingung. Tadi dari CP sudah ya, dari CP ini akan diturunkan menjadi ATP. Coba dilihat ini tadi. Dari CP diturunkan menjadi TP, terus nanti diurutkan. Maksudnya seperti apa? Ini ada contoh. Ini terlihat? Halo? Terlihat. Nah, Terlihat. maksudnya gimana menurunkan dari CP ke TP menjadi ATP? Jadi, guru boleh menggunakan contoh. Dari mana contohnya? Itu tadi saya kasih link, itu contoh yang sudah ada, kemudian mengadaptasi atau mengadopsi, disesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Atau guru bisa menurunkan dari ini, dari yang ada di sini. Nah, coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Bu Nur Hayati sebelum jadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Bu Nur Hayati menganalisis yang ada di sini. Ada dua komponen. Tadi apa saja komponennya? Huruf depannya kah? Kompetensi dan lingkup materi. Kompetensi dan lingkup Oke. materi. Kompetensi dan lingkup materi. Kompetensi kita lihat KKO, kata kerja operasional. Maksudnya apa? Kata kerjanya bisa diukur. Klasifikasi bisa diukur, mengklasifikasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Orang mengkelompokkan kelompok A, B, C bisa dilihat kan ya. Kalau mengelompokkannya salah atau benar bisa dinilai kah? Bisa dinilai atau enggak? Mengklasifikasi sesuatu. Bisa, Bu. Bisa ya, operasional berarti bisa dilakukan dengan nyata, bisa dinilai. Sekarang kalau misalnya orang bersyukur apa bisa diukur?
tahu nggak muridnya bersyukur atau enggak? Tidak. Tidak. Beda dengan orang mengucapkan rasa syukur. Kalau mengucapkan bisa ya kelihatan dia mengucap atau tidak gitu. Tapi kalau rasa syukurnya sendiri tahu atau tidak kan tidak bisa diukur gitu. Tapi ya kalau keterampilan sikap, kalau misalnya ditulis siswa selalu mengucapkan rasa syukur, nggak usah ya, cari yang sikap yang lainnya ya yang lebih bisa dilihat, teramati dan sesuai dengan IPA ini. Coba lihat di sini. Elemen yang digunakan adalah pemahaman IPA dan keterampilan proses. Sini kita lihat satu kalimat ini aja. Ini elemen pemahaman ini di-copy dari yang tadi itu, yang tadi saya klik ada elemen pemahaman IPA, ada keterampilan. Ini elemen keterampilan proses. Itu di-copy paste dari situ. Ya. Kita lihat satu paragraf ini saja. Peserta oke, dari sini audiensnya atau pesertanya atau partisipannya siapa? Serta didik. Kompetensinya apa? Klasifikasi. Dari satu kalimat ini kompetensinya apa? Melakukan klasifikasi. Dan Itu saja. Mengidentifikasi. Melakukan perubahan. membedakan Memisahkan. Ini ya. Melakukan klasifikasi, mengidentifikasi, membedakan, apa lagi? Memisahkan. Kata kerja. memisahkan. Memisahkan. Itu kompetensinya. Komponen berikutnya adalah kontennya. Kontennya tentang apa? Maksudnya apa? Klasifikasi. Klasifikasi Makhluk apa? hidup dan benda. Kontennya. Makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Mengidentifikasi apa? Apa kontennya? Apa yang diidentifikasi? Sifat Dan dan karakteristik. Oke. Membedakan apa? Perubahan fisik dan kimia. Perubahan fisika dan kimia. Memisahkan apa? Campuran sederhana. Campuran sederhana. Oke. Nah, ini oleh Bu Nur Hayati dipecah atau dianalisis dan dijadikan tujuan pembelajaran. Apa saja? Ada 4 di sini. Ada 3. Mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda sekitarnya. Nah, melakukan klasifikasi. Bu, ini kata-katanya kok nggak melakukan? Boleh ditulis melakukan klasifikasi atau di sini mengklasifikasi makhluk hidup. Yang berikutnya, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat. Loh, Bu, ini mengidentifikasi, ini kok jadi menganalisis? Saya bukakan lagi ya, ini tadi. Tadi ada di sebelah mana ya? Bentar, ada di bawah tadi. Nah, ini. Tujuan merancang. Oh, ini nih. Ini ya, tadi. Oke. Alternatif untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Bisa secara langsung berdasarkan CP. Bisa menganalisis kompetensi dan lingkup materi, merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan lintas elemen. Jadi sebenarnya yang penting adalah nyambung. Kalau di sini mengidentifikasi, ini menganalisis, nggak apa-apa. Jangan sampai di sini mengidentifikasi terus di sini tujuan pembelajarannya hanya menyebutkan karakteristik zat. Padahal tidak hanya menyebutkan, kalau menyebutkan kan hanya dihafal saja ya. Nah, cuman di sini kenapa tidak ditulis ABCD? Kembali ini yang lebih umum. Ya. Terus kemudian di sini membedakan. Membedakan gimana cara membedakan? Dia menganalisis perubahan zat fisika dan zat kimia yang berkaitan. Ini misalkan perubahan campuran yang dan keterkaitannya terhadap konsep perubahan dan campuran. Kalau dilihat dari yang ini tadi, saya ganti slide ya. Ini merumuskan tujuan pembelajaran. Oh, ini enggak sampai lintas elemen ya. Ini menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Jadinya seperti ini mana? Jadi ya. Nah, ini.
Akhirnya terbentuklah 3 CP ini. Bu, yang bawah-bawah gimana? Ini Bu Nur Hayati mengurutkan yang kalimat kedua itu di kolom berikutnya. Kalimat berikutnya, kolom berikutnya, sampai terbentuklah. Ayo dihitung bareng-bareng. Ada berapa ini? Ayo dihitung. Ada berapa TP-nya? Ayo. Halo? Halo, mana suara? Klasifikasikan. Dua. Analisis. Terus, 3. 3, terus, 4. 4, terus, 5. terus ini, 6. 7. 8. ya ini, 9. 9, yang ini, 10 ya, yang ini, 11. 11 ini, 12. 12 ini, 13. ya oke, terus, 14. 14 ini, 15. 15, oke ini, 16. 16 ini, 17. 17 ini, 18. 18 ini, 19. 19. Oke, yang tadi saya mendengarkan kayak kalau saya tidak salah dengar ya, cuma ada 2 nama yang ikut menghitung siapa dengan siapa itu. Dina, Bu. Hah? Siapa? Dina. Dina dengan siapa tadi? Ada suara sayup-sayup di belakangnya Dina. Iya, Din. Kalau nggak salah tadi waktu Dina ngomong ada 1 orang lagi ya, Din ya? Iya, Bu. Siapa itu? Sania. Bu. Oh, Sania. Oke, sambil saya catat ya. Kalau saya tidak salah dengar itu ada 2 orang. Oke, balik lagi ke sini. Setelah ini tadi menganalisis antar CP. Menganalisis antar CP maksudnya seperti apa? Sebentar saya carikan ya. Memahami menganalisis proses. Ini mengaplikasikan konsep rangkaian sederhana, mengaplikasi di sini nanti ada kaitannya dengan keterampilan proses itu ya. Oke, kita balik ke sini dulu. Tujuan pembelajarannya tadi jumlahnya berapa? 19. 19. Ini tujuan pembelajarannya ada 19 untuk 3 tahun. Kira-kira butuh diatur nggak tuh mana yang kelas 7, mana yang kelas 8, mana yang kelas 9? Perlu dirancang. Makanya dibuatlah alur tujuan pembelajaran. Guru mengatur alurnya. Alur dari apa? Dari 19 tujuan pembelajaran ini. Bu Nur Hayati mengatur mana TP yang lebih dulu diajar. Di kelas mana? Bukan diajar. Mana TP yang perlu dipelajari dulu? Di kelas berapa? 7, 8, atau 9? Maka muncullah urutan ini. Memahami konsep pengukuran aspek fisik. Ini ada di sini memahami konsep aspek ini. Tapi dia diurutan ke berapa ini ya? Berdasarkan CP-nya dia urutan yang di bawah sini. Tapi di ATP dia menjadi nomor 1. Kenapa? Karena Bu Nur Hayati memutuskan, memahami konsep ini harus di awal dulu. Kenapa? Kalau nggak tahu bagaimana konsep pengukuran dan lain sebagainya, gimana mau melanjutkan pembelajaran yang berikutnya? Sementara di pembelajaran IPA erat kaitannya dengan pengukuran. Makanya diurutkan di nomor 1. Kemudian diurut mana yang nomor 2, 3, 4, 5 sampai urutan ke terakhir ke 19. Kalau gitu berdasarkan logika TP yang ke-19 ini TP yang ke-19 ini menurut Yaya itu di kelas berapa Yaya?
Kelas 3, Bu. Kelas, nyebutnya kelas 9 atau kelas 3? Kelas 9. Nah, kelas 3 nanti dia balik ke SD, kasihan ya, udah 9 tahun sekolah, suruh ke SD. Nah, gitu ya. Bu, ini kan kita nggak tahu nih Bu, 1 sampai 19 mana yang kelas 1, 2, 3, kelas 7, 8, 9. Gimana dong? Kita bisa melihat dari kurikulum Merdeka atau tadi dari K13, tapi kita juga bisa melihat dari AT contoh-contoh di sini. Ini oleh Bu Nur Hayati sudah dibuat. Yang biru ini adalah kelas 7. Yang abu-abu ini kelas 8. Jadi urutannya gini. Ini berikutnya sampai yang 15. Kelas 9 itu yang ini. Diharapkan nanti di kelas 9 sudah fase D sudah terpenuhi semua. Gitu. Sampai di sini sudah paham tentang alur tujuan pembelajaran? Jadi alur tujuan pembelajaran itu sebenarnya apa sih? Siapa yang mau menjawab dari yang sudah dipahami? Kalau salah nilainya tidak dikurangi ya. Jadi jawab saja yang belum partisipasi nih sambil saya catat. Jadi apa sih alur tujuan pembelajaran itu sebenarnya? Apanya dari tujuan pembelajaran? Rangkaian tujuan pembelajaran yang sistematis, Bu. Yang sistematis berarti apanya? Kalau secara disederhanakan tadi siapa yang menjawab ya? Dinda, Bu. Oke, Dinda. Berarti Dinda, menurut Dinda, rangkaian tujuan pembelajaran itu berarti apanya, Dinda? Satu kata sederhana apa? Urutan atau fase. Urutannya. Jadi rangkaian yang secara sistematisnya secara sistematis mana yang duluan, mana yang belakangan, mana yang kelas 7, mana yang kelas 8, mana yang kelas 9. Seandainya nanti, ini kan baru rencana ya, yang namanya rencana kita nggak tahu seperti apa. Misalkan Bu, ternyata pada saat pembelajaran ada tiba-tiba Anda menjadi guru, terus ada mahasiswa yang mau mengambil data, seharusnya ini dulu, terus akhirnya bukan ini dulu yang diajarkan, masuk ke sistem organ dulu, boleh apa enggak, Bu? Sebenarnya boleh saja, dengan syarat di semua kurikulum sebenarnya boleh saja ya. Cuman syaratnya satu, keterampilan prasyaratnya sudah harus dimiliki. Maksudnya gimana? Misalkan, untuk memahami tentang apa ya di sini harus ada keterampilan prasyarat. Ini fungsi dan sistem organ. Untuk tahu tentang sistem organ, membahas tentang organ, seharusnya siswa sudah harus tahu dulu mulai dari organisasi kehidupan sampai unit terkecil makhluk hidup. Harapannya supaya lebih memahami tentang organ, tentang sistem organ. Oh, sistem organ itu sebenarnya manusia atau makhluk hidup yang multiseluler itu tersusun atas sel-sel, misalkan seperti itu. Ya. Tapi kalau dirasa, oh nggak apa-apa Bu, itu tidak akan mempengaruhi pemahaman di yang berikutnya, ya silakan. Makanya urutan ini berdasarkan terserah gurunya. Terserah di sekolahnya kesepakatan MGMP-nya seperti apa. Tapi kembali lagi, ada guru-guru yang masih belum berpengalaman atau masih bingung untuk mengurutkan gimana apa yang harus dilakukan. Boleh melihat contoh ini, mengambil contohnya Bu Nur Hayati ini nggak apa-apa. Gitu ya. Sampai sini jelas? Halo? Anda tidak yes. Jelas. Jelas ya? Oke. Kalau jelas saya stop presenting. Pertemuan hari ini itu tentang itu tadi. Understanding by design. Tentang kontrak belajar, analisis capaian pembelajaran sampai tujuan pembelajaran, sampai alur tujuan pembelajaran. Setelah itu understanding by design. Ya. Oh iya, masih
ada yang kurang KKTP. Nah, terus yang taksonomi Bloom-nya di mana? CP itu diuraikan menjadi KKTP. Bentar ya, saya cari dulu. Nah, ini nih. Oke. Sayangnya di sini contohnya bukan IPA ya. Bentar saya cari. Nah, saya lanjutkan ya. Satu lagi. Tadi setelah tujuan pembelajarannya terbentuk, di sini misal ini contohnya yang fase C ya, ini tujuan pembelajarannya. Menyelidiki ragam sumber yang dimiliki sekitar. Maka ini di analisis lagi, dirinci lagi, dipecah lagi menjadi KKTP. KKTP itu mungkin itu yang Anda pahami pada saat kurikulum K13 itu seperti tujuan pembelajaran yang ada ABCD. Maka dituliskan KKTP-nya siswa mampu menguraikan manfaat sumber energi berdasarkan apa-apa dengan benar. Gitu. Itu KKTP-nya. Ya, itu yang nanti digunakan. Jadi kalau misalnya itu yang nanti digunakan untuk merancang soal. Kalau di sini kalau di sini ini masih tujuan pembelajaran, ini kan masih besar, masih umum ya. Memahami konsep pengukuran aspek fisik dan objek yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini diuraikan menjadi KKTP. Kalau di K13 itu yang tujuan pembelajaran atau indikator yang ABCD. Maka ini bisa dituliskan mahasiswa siswa atau peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian pengukuran itu apa. Tapi karena di sini ada dalam kehidupan sehari-hari, maka nanti dikaitkan juga konsep pengukuran ini dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan salah satu tujuan pembelajarannya tidak hanya mendeskripsikan, tapi si peserta didik mampu mengukur diameter cincin dengan menggunakan alat yang sesuai dengan benar. Misalnya menggunakan alatnya bisa disebutkan, bisa juga ditulis seperti itu. Mungkin kalau dari situ berarti soalnya bisa memilih mana nih alat yang benar untuk mengukur cincin. Apakah dengan diameter dalam cincin, apakah menggunakan penggaris atau menggunakan apa? Nah, bisa ditunjukkan dari soal itu hasil pengukurannya berapa. Maka dari itu tentukan dulu tujuan, tentukan KKTP-nya, baru tentukan tesnya seperti apa. Kalau sudah tahu, oh siswa itu mau dites, nanti dia menentukan alat ukur mana yang benar dan penggunaannya. Berarti pembelajarannya, ya ajarilah mereka berbagai macam alat ukur dan penggunaannya dengan benar. Maka LKPD yang dibuat adalah bukan LKPD apa itu alat ukur, tapi adalah LKPD tentang penggunaan alat ukur. Bisa dipahami sampai sini, ini contohnya hanya sampai ATT ya. Nanti KKTP-nya silakan di tugas itu dianalisis sendiri. Dianalisis.
Karena tugasnya individu, maka individu. Kecuali nanti saya diberi informasi oleh tim tugasnya kelompok. Sementara individu dulu aja ya. Bu, terus gimana ngaturnya? Silakan Anda menentukan ATP-nya, boleh pakai punyanya Bu Nur Hayati ini, kemudian dibentuk, setiap mahasiswa dari masing-masing kelas ini terwakili oleh satu mahasiswa. Jumlah kelas B berapa? 27, Bu. 27, Bu. Oke, 27 ini 19, berarti lebih ya. Berarti ada yang satu TP ini mungkin oleh 2 atau 3 orang. Silakan dilihat dari TP-nya ini ya, ditentukan sendiri berdasarkan kelas. Saya membebaskan kalian menentukan siswa mana, TP-nya yang mana. Sama seperti kelas I juga sama ya, silakan tentukan satu mahasiswa punya satu TP. Bu, membuat LKPD-nya masa semua tidak? Nanti kalau LKPD satu, yang semua apa? Yang semua ini dianalisis, TP ini dianalisis menjadi KKTP, kira-kira KKTP-nya apa saja? Kriteria ketercapaian atau ketuntasan pembelajarannya itu apa saja? Gitu. Maksudnya apa? Ini dianalisis menjadi tujuan, kalau di K13 menjadi tujuan pembelajaran yang ada ABCD. Tugas untuk minggu ini, minggu depan nanti akan kita diskusikan. Jelas? Halo? Jelas, Bu. Bu, kalau kelompok kami sepakat seperti yang assessment dulu, boleh nggak? Silahkan, terserah aja ya. Kalau saya tuh yang penting saat ini itu diwakili oleh ada mahasiswa yang mewakili di kelasnya. Oke? Saya stop sharing ya. Nanti bisa dibuka lagi. Oke, silakan siapa yang bertanya? Oh ya, Anesia, silakan. Itu berarti dalam satu kelas itu satu TP bisa ya Bu diambil misal 2 siswa gitu, karena kan TP-nya tadi cuma 19, sedangkan jumlah Iya, boleh. 20. Penting setiap TP itu ada yang mewakili gitu aja ya Bu dalam satu kelas gitu. Iya, betul. Mungkin nanti bisa disepakati. Kemarin tuh kalau kelas yang tahun sebelumnya, kelas yang kapan saya lupa ya, pokoknya ada salah satu kelas itu saya tanya, kenapa kok TP yang ini yang mahasiswanya itu nggak cuma 2 sampai 4, kenapa? Ya bukan, kalau kita lihat itu ada ini, akhirnya kita sepakat di kelas seperti ini. Tapi nanti kerjanya tetap individu, ya. Bahkan ada yang waktu itu, ada juga yang seperti ini, pas bagian bioteknologi itu ada 2 orang. Kenapa kok seperti itu? Iya, karena kita menganggapnya gini-gini. Yang penting kelas kalian setelah ini berdiskusi dan punya alasan kenapa membaginya seperti itu. Jangan cuma, Bu, berdasarkan undian ini saya klik ini 5 kali diputar di sini, Bu, gitu. Enggak seperti itu ya. Itu ya, Anesia. Bisa diterima ya. Iya, Bu. Oke. Kelasnya Anesia ada berapa? Ada 20 orang ya Bu. Jadi mungkin ada satu 2 anak pegang satu. Yang satu aja yang ini ya. Silakan nanti ditentukan. Saya enggak tahu asesmen kemarin saya bukan dengan kelas ini. Asesmen kemarin saya dengan kelas A, sehingga seingat saya kelas A itu juga membagi satu TP, paling tidak setiap TP itu ada perwakilannya gitu. Dan ada yang double memang ya. Bu, kalau yang double nanti LKPD-nya sama. Tidak mungkin sama ya. Kalaupun misalnya idenya sama, isinya pasti berbeda. Kenapa? Coba misalkan Umu sama Anesia. Oh, jangan, Umu sama Anesia Umu, Anesia dan Avelin ya. Umu, Anesia dan Avelin ke kantin. Bertiga jalan bareng nih. Sama-sama ke kantin food court beli soto, menunya sotonya sama. Menurut teman-teman yang lain, kira-kira Anesia, Umu sama Avelin akan menceritakan hal yang sama atau kemungkinan akan berbeda? Kantinnya bareng, beli sotonya bareng-bareng, makannya bareng-bareng. Ceritanya bakalan persis mirip? Kata-katanya mirip nggak?
Halo, halo. Ini kameranya pada kemana ya? Kok ditutup semua? Ayo, gimana kira-kira? Mirip nggak ceritanya? Tidak, Bu. Tidak, bisa jadi Avelin membahas tentang telur rebusnya. Bisa jadi Umum membahas tentang jeruknya yang dikasihnya cuma sedikit. Bisa jadi Anesia membahas porsi nasinya yang menurutnya tidak manusiawi untuk diberikan ke mahasiswa yang butuh energi. Harusnya 2 kali lipat, itu dikasih cuma sedikit. Nah gitu. Nah, kan bisa beda-beda. Maka dari itu kalaupun mendapat TP yang sama, kemungkinan nanti LKPD-nya akan berbeda. Sementara ini kita tidak perlu memikirkan LKPD dulu. Ingat urutannya adalah analisis CP dulu. Jadi setelah ini Anda harus menganalisis harus membagi TP-nya, kemudian analisis, dan hasil analisis itu adalah berupa KKTP yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Kebetulan kelas B pertemuan berikutnya hari Senin. Mohon maaf ya untuk kelas B, terpaksa hari liburnya benar-benar dimanfaatkan untuk membuat analisis KKTP ya. Untuk kelas U nanti ketemu di hari Kamis. Gitu ya. Ada yang Ya, mau Bu. ditanyakan? Iya, Bu. Belum? Kalau belum ada, saya rasa perkuliahan hari ini cukup ya. Silakan dipelajari lagi materinya. Tadi kita sudah membahas tentang UBD, kita sudah membahas tentang analisis CP, dipelajari kembali, dikerjakan tugasnya. Nanti sementara ini saya belum membuka LMS-nya karena saya otak-atik juga masih belum bisa kemarin. Saya nggak tahu di mana salahnya. Nanti kalau sudah, maka tugasnya akan dikumpulkan di LMS. Bu, minggu depan kita ngapain? Minggu depan kita membahas tugas, kemungkinan ada yang presentasi, kemudian kita membahas tentang keterampilan proses sains. Jadi silakan dicek tentang keterampilan proses sains dasar dan terintegrasi. Itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini. Saya berikan kesempatan yang terakhir. Ada yang mau bertanya lagi? Kelas U sama kelas B kan sama-sama dengan saya ya. Tapi jadwalnya sesuai jadwal itu aja. Jadi gini Zaki dan yang lain. Nanti untuk pertemuan minggu depan kalau untuk kelas U bisa diingatkan saya. Nanti saya akan menyampaikan ke Pak Wahono apakah Pak Wahono masuk di pertemuan itu atau tidak. Cuman yang jelas setiap pertemuan analisis aktual sekolah kelas U kalau saya tidak crash dengan jadwal lainnya, walaupun Pak Wahono nanti yang mengajar ya di kelas itu, saya tetap hadir. Itu untuk kelas U. Kelas B itu sementara bisa menghubungi saya dulu. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Pak Aris karena sampai minggu kemarin jadwalnya Pak Aris maksud saya masih berubah-ubah. Jadi sementara saya menyampaikan minggu depan dengan saya ya. Sementara seperti itu. Tapi nanti kalau ada perubahan, misalnya minggu depan ternyata yang masuk Pak Aris, maka nanti saya akan teruskan ke Pak Aris. Gitu, ya. Jelas ya, Zaki? Sementara itu dulu, modanya tetap online sampai minggu kedua ini. Minggu ketiga akan diberitahukan berikutnya. Nah, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita berdoa dulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan tugas-tugas Anda terselesaikan dengan lancar ya. Sampai akhir semester. Ya, berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan.
Terima kasih untuk kehadirannya. Presensi sudah dimasukkan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.